Tes. Cek sound. Ya, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, saya baru bisa bikin video lagi. Mohon maaf. Nah, saya langsung aja ya. Jadi, di hari kemarin dan hari ini terjadi kenaikan Bitcoin ya. Setelah Bitcoin sampai H-1 halving itu, Bitcoin masih down ya, harganya masih turun. Nah, kemudian di hari setelah halving atau di hari H halving itu sampai sekarang mayoritas market mengalami kenaikan ya yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di market 24 jam, nah kita lihat di sini mayoritas sudah naik ya. Semua altcoin karena memang dipicu oleh Bitcoin yang mengalami kenaikan pasca halving. Oke, kita lihat di crypto bubbles. Nah, di sini sekilas sudah nggak ada yang merah ya di per hour sama daily, dan bahkan perolehannya sudah melebihi atau break even point dari penurunan weekly sebelumnya. Jadi secara otomatis mungkin di sini market crypto sudah kembali normal ya setelah diterpa badai exit likuiditas dan juga isu negatif Bitcoin dan juga war Iran Israel ya. Kita lihat per hari ini Bong masih tinggi ya. Jadi memang volatilitas dari meme coin ini di 2 hari kemarin, sama sekarang lumayan tinggi ya. Kemarin itu ada Wave, kemudian sekarang ada PP Floki dan Bong ya. Jadi saat ini masih didominasi oleh meme coin. Jadi kenaikan tertinggi ada di meme coin. Nah, juga kalau kita lihat di Fear and Greed Index, setelah kemarin itu dia sudah mencapai netral ya. Kalau angkanya kalau nggak salah di 50-an, terakhir saya lihat 58 ya. Itu ketika pas Bitcoin itu dam-damnya. Nah, ini kita lihat. Coba kita cek, dia pernah paling rendah di 55 ternyata. Ini sudah netral ya. Nah, ternyata dia rebound di angka tersebut. Jadi di sebelumnya juga dia sempat ke 49 sampai ya 49 paling rendahnya. Jadi nah dia sekarang bisa rebound ketika Fear and Greed Index-nya berada di batas normal atau netral. Nah, sekarang sudah masuk lagi ke greed ya. Namun angkanya masih cukup relatif kecil di 62. Jadi kita harus waspada itu ketika Fear and Greed Index-nya sudah mencapai extreme greed ya, atau berada di atas 80. Oke. Nah, ini adalah market outlook dari Bitcoin selama 2 hari. Ini saya menggunakan time frame per 1 jam ya. Nah, jadi penurunan sebetulnya sudah seminggu dimulai dari tanggal 12 April ya. 12 April, kemudian dia sehari selanjutnya dia mengalami dump, kemudian konsolidasi lagi, kemudian mengalami dump lagi yang cukup tinggi di 14 April. Nah, di sini dia sempat konsolidasi dan sudah breakout sebetulnya nih. Breakout dari resisten yang lumayan kuat. Dia membentuk higher low, kemudian dia higher high. Nah, di sini dia nggak berhasil untuk break dari resistennya ya. Kemudian turun jauh. Kemudian konsolidasi. Nah, di sini nih ada yang menarik. Di sini dia kalau di time frame per 1 jam dia membentuk double bottom yang artinya bisa saja naik ya. Nah, kemudian di tanggal 19 ini menuju halving dia kemudian ada lonjakan yang cukup tinggi sampai dia break dari resistennya, kemudian sekarang turun, konsolidasi, kemudian break lagi nih. Nah, ini bisa mengindikasikan ini bisa jadi sebagai indikasi ya ketika dia terjadi pola double bottom, kemudian dia bisa naik dan kemudian sekarang konsolidasi. Nah, ini resisten yang tadinya kuat ini sudah menjadi support yang lumayan kuat ya. Namun ini harus masih dia mencoba pantulan di situ.
Oke, nah sebelumnya di video saya yang ini nih, update perkembangan Bitcoin, jadi saya sudah memprediksikan bahwa Bitcoin akan memantul di area trendline. Nah ini ya. Nah, saya menggunakan time frame per daily. Nah, kalau kita lihat time frame per daily atau diperkecil, nah ini titiknya lumayan pas ya. Jadi saya memprediksikan dia akan memantul di area sini. Jadi untuk beli mungkin akan ideal di area sini. Saya sudah infokan itu di video ya. Nah, kalau kita lihat sekarang titik pantulannya kurang lebih pas ya, kurang lebih sama di area sini, di area 60.000. Nah, kemudian dia memantul di area supply and demand yang cukup kuat di area sini yang kotak merah. Kemudian secara bersamaan juga dia ada trendline. Nah, trendline bullishnya. Nah, jadi kalau sekarang sebetulnya bisa kita bilang juga ini adalah pola reversal ya. Jadi dia sudah melakukan pembalikan arah setelah dia melakukan double bottom ya, atau 2 kali menyentuh dasar. Nah, mungkin ini proyeksinya akan naik dulu ke 69.000 atau bahkan dia bisa breakout langsung ke 72.000. Nah, ini juga menunggu selama dia tidak breakout atau breakdown dari trendline. Jadi sejauh ini yang teman-teman beli atau ikuti, saya punya call gitu ya, mungkin sudah lumayan cuan. Oke, paling untuk video kali ini saya membahas itu aja, dan mohon maaf di H-1 sama H-2 saya tidak update perkembangan gitu ya. Karena biasanya kan saya update seminggu sebelum, jadi pre-halving saya biasanya update tiap hari untuk perkembangan harga Bitcoin dan sentimen-sentimen yang akan mempengaruhinya gitu ya. Nah, saya mohon maaf karena lumayan sibuk sih. Dan ya, memang seperti harapan Bitcoin alhamdulillah setelah halving ada kemajuan ya. Dia sudah mencoba reversal dan kita tinggal tunggu saja kalau dia misalkan di time frame per daily ini candlenya bisa close minimal di harga segitu ya. Jadi di atas support ini dia mungkin akan menuju ke 69 atau 72 ribu dolar ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih untuk supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.